Ah. Bodhisattva Guanyin muncul. Bodhisattva Avalokitesvara. Tidak perlu sungkan. Aku sudah tahu keinginanmu. Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Michaela. Kami ingin punya bayi. Kenapa Buddha memberi kami bunga? Orang sering menyebut punya anak sebagai berbunga dan berbuah. Buddha memberi kami bunga. Di masa depan, kau dan aku akan berbuah. Manis, sangat manis. Ayo, Michaela. Apa yang kau lompat-lompat di sini? Bagaimana jika bayinya pecah? Ah, aku hanya ingin terbalik. Biarkan dia cepat bangun. Cepat keluar. Sudah 14 bulan. Hei, datang dan duduk. Suatu hari, tetanggaku Nenek Liu bilang kehamilanku mungkin palsu. Bilang ada sarkoma besar tumbuh di dalam. Dan aku sangat kesal. Hei, ada cara mulut guci bisa disego. Populasi tidak bisa disego. Jia bilang kau biarkan Jia mengatakan ya. Anak ini adalah bulan. Lahir di bulan. Simpan dulu sampai bulan depan aku dengar. Aku belum pernah dengar ditunda selama 4 bulan. Hahaha hei. Nak, tidak bisakah kau keluar? Hahaha anak. Ayo keluar. Bodhisattva. Istri Lin Yuan hamil 14 bulan belum juga lahir. Apakah sengaja diatur oleh Bodhisattva saat memberi anak? Belum lahir. Ya. Biksu miskin ini memenuhi permintaan peri besar. Memberinya sifat supernatural dan penuh kasih. Dan supernatural serta alami ini butuh waktu lebih lama untuk dikandung di rahim ibu. Untuk menguatkan dan bertahan. Jadi biksu tak beruang mengatur dia lahir sebulan kemudian. Ini disebut bulan bernyanyi di dunia. Bodhisattva bukan bulan. Terlambat 4 bulan. Terlambat 4 bulan. Ini sangat aneh. Minger. Ernyang. Ernyang Minger Ernyang. Apa yang kamu lakukan? Parenti. Parenti. Parenti memukul. Parenti memukul. Apa yang kamu lakukan? Hentikin. 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 Lin Yu, istrimu hamil monster, kamu tahu? Ini adalah ilham ilahi. Sudah 14 bulan. Apa yang bukan monster? Lihat sekarang, di pulau kami. Tidak bisa menangkap ikan saat pergi ke laut. Karena hari ini tidak ada angin. Tiba-tiba terjadi tsunami. Semua perahu nelayan di laut hancur. Kamu tidak akan berhasil. Diam. Bagaimana bisa kamu menyalahkan anak itu? Siapa yang kamu salahkan untuk anak ini? Dia benar-benar monster. Dewa Liyuan telah tercerahkan. Ya. Kamu harus berpikir begitu. Oke, Jia monster. Monster itu lahir dariku. Aku ingin memukulmu dan membunuhku bersama. Haolin Yuan. Ini yang kamu katakan. Jangan salahkan kami lagi. Warga baik. Pergi memadamkan api yang mengelilingi desa. Pukul, pukul, pukul. Tianzun yang tak terbatas.
Apa yang begitu ramai? Biar orang miskin juga melihat. Hahaha, Taoist Shen-tong. Kamu datang tepat waktu? Hei, tunjukkan pada semua orang. Apakah Wang Xi hamil monster? Ah warga, jangan panik. Nyonya sedang hamil. 14 bulan. Taoist benar-benar dewa. Ya memang 14 bulan. Ja. Pendeta tahu itu benar-benar dewa. Ya, benar 14 bulannya. Hei, hahaha. Pendeta Tao. Dia sudah hamil selama 14 bulan. Bagaimana bisa selama itu? Apakah dia monster? Kita semua tahu tentang Taishang Laojun, kan? Ah, aku tahu. Bukankah itu orang tua itu? Untuk Lao Zu. Ibunya mengandungnya selama lebih dari 60 tahun. Dia sudah tua saat lahir. Jadi aku menamainya Lao Zu. Hei, apakah kamu bilang dia monster? Ini. Ya, benar. Jadi kamu tidak hanya tidak mengandung monster. Dan dia adalah orang yang luar biasa dan kaya. Hahaha, hei. Pendeta Tao. Besok tanggal 23 Maret. Anakmu pasti sudah lahir. Aku harap pendeta tahu menghitungnya. Hahaha. Ibu, gunakan tenaga. Dorong lebih kuat. Ini handuk panas untukmu. Ayo. Dorong lebih kuat. Sakitnya minta ampun. Aku hampir sampai. Benar. Ayo. Dorong lebih kuat. Ibu, kamu harus bertahan. Dorong lebih kuat. Cepatlah. Nak, kamu akan membuat ibumu mati. Keluarlah segera. Lampu merah. Ayo, masih ada wangi. Ja. Aduh, baunya enak sekali. Bayinya lahir. Wow. Dia lahir. Lahir. Hahaha, ayah sedang melahirkan. Memberiku adik perempuan lagi. Perempuan lagi. Tuan, anaknya tidak menangis? Aku pegang kakinya dan tampar keras. Dia tidak menangis. Dia tidak menangis, aku yang mau menangis. Kalau ayah dan kakak tidak menangis, mereka akan menghancurkan Gucci dengan cara lama. Hei, Hankerken Gucci. Aku hancurkan kamu. Ini perintah. Chuan Lin. Pendeta tahu sudah datang. Silakan masuk. Pendeta tahu sudah datang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ayo Minamare. Jalan yang malang tidak ke sini untuk meminta air hari ini. Aku ke sini untuk meminta minuman pernikahan. Hahaha. Tuan Lin, sudah waktunya mengeluarkan anggur bulan penuh anak. Hei, mengundang pendeta untuk minum adalah hal kecil. Ini bukan anggur pernikahan. Yo, kenapa begitu? Anak ini lahir selama sebulan tanpa menangis atau rewel. Tidak berkata sepatah kata pun. Hei, hahaha. Anak itu tidak lahir pada 14 bulan. Cemas lahir tanpa menangis selama sebulan. Lebih cemas. Beberapa anak pertama yang aku lahirkan semuanya baik-baik saja. Hanya dia yang tidak akan benar-benar. Haha, biarkan jalan yang malang melihat. Hei.
Yo anak baik. Kamu ingat apa yang aku katakan? Yo. Abaikan aku. Hahaha. Siapa namamu? Oh, ayah dan ibu pendeta tahu melihatnya selama sebulan tanpa menangis atau rewel. Aku baru saja menamainya Moniang dan Lin Moniang kemarin. Apakah itu nama yang bagus? Ini. Hei, aku khawatir dia akan diam sepanjang hidupnya. Hei, tidak. Tidak, pasti tidak. Hahaha, Master. Master. Hei, ini muridku. Aku baru sadar ada sesuatu yang besar terjadi di laut. Kapal nelayan menabrak batu. Kelima nelayan terjatuh ke laut. Apakah mereka akan mati? Ah, bayinya akan menangis. UPS hahaha. Siapa bilang dia tidak bisa menangis? Siapa bilang dia bisu? Hahaha, hei hei. Murid, kemampuanmu tidak bagus. Perhitungan salah. Tidak ada nelayan di laut saat ini. Kapal menabrak batu dan tidak ada yang jatuh ke laut. Pendeta Tao. Aduh, lihat, lihat. Hei, aku tersenyum. Hahaha, aku akan memelukmu. Aku akan memelukmu. Hahaha, do. Master Lin, ayo persiapkan pernikahan kali ini. Oh, aku pasti akan menraktirmu minum anggur pernikahan. Rasanya, silakan minum anggur pernikahan. Hahaha, tidak apa-apa. Selamat tinggal, pelan-pelan saja. Hahaha, terima kasih pendeta Tao. Haha, do. Dia menangis dan tertawa. Ah. Bodhisattva menyalahkanmu menjadi muridku sekali. Menyelamatkan makhluk hidup adalah tanggung jawabku. Tidak salah. Kami baru mencoba Moniang sebentar, baru sebulan. Dia memang baik hati dan spiritual. Bisa dilihat dia cukup mampu mengambil tanggung jawab penyelamatan laut di masa depan. Kamu butuh lebih banyak pengalaman. Namun, masalah dewa laut misterius ini tidak boleh diketahui orang lain. Jangan beritahu Moniang. Baik. Maka kamu dan aku akan diam-diam menjadikannya murid. Apa yang dikatakan Buddha? Tidak ada angin. Mengapa sangat berangin? Kumpulkan layarnya. Kumpulkan layarnya. Curahkan layarnya. Cepat. Aha. Istana naga sudah hancur. Semoga Tuhan memberkatimu. Semuanya sudah berakhir. Permaisuri, Permaisuri, Permaisuri. Sudahkah pangeran kedua menemukannya? Dia tidak memilikinya. Mungkin. Kamu pergi ke kamar goblin yang mana lagi?
Bagaimana kamu berbicara di depan para pelayan? Cari Jaing dan Jayu untukku. Aku menemukannya segera. Ayo cepat. Ada apa denganmu? Ini kita. Semuanya berantakan. Ayah. Palanquin. Hey. Cepat bersiap, kita kembali ke Pulau Meizho. Hei, ayo pergi. Bangun! Kakak Kanda. Kakak Kanda, kamu baik-baik saja? Angin laut kencang, hati-hati. Jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Lihat dewa ini. Dia sudah pergi. Hey, kakak. Lihat semua ikan mati di laut. Gelombang aneh tadi membunuh begitu banyak ikan. Ini tidak bisa buruk untuk Sirena, kan? Terserah, kita dapat berkah dalam musibah. Dapat tawaran bagus. Hei, aku benar-benar tidak tahu ini berkah atau kutukan. Mereka semua teman baik kita. Mengapa mereka semua mati? Aku harus menyelamatkan mereka. Kamu harus menyelamatkan mereka. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kamu bukan seorang langsong. Hei, temani aku berdoa kepada Tuhan. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Monyang dari keluarga Lin. Tuhan memberkati. Selamatkan ikan-ikan malang ini. Ayo. Ayah sangat berat. Aha. Ari, lihat ikan besar ini. Cukup besar. Sededaknya Belasan Katie. Sayangnya ikan-ikan ini sudah mati. Tidak apa-apa kalau mati. Selamatkan atau bunuh lagi. Gadis kecil. Arbor tua. Apakah kamu dikirim Tuhan untuk menyelamatkan ikan-ikan ini? Aku tidak. Aku seorang bartender. Langsung. Langsung kabar itu. Tolong selamatkan ikan-ikan ini. Hei. Ikan-ikan ini sudah mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Kalau tidak, Aku akan membuat sup. Kamu buka mulut dan beri mereka makan satu persatu. Arbor, terima kasih Arbor. Berlutut. Terima kasih Arbor. Ikan-ikan diselamatkan. Van Gun, gadis. Ada resep untuk menyelamatkan ikan-ikan ini. Pengenalan obat. Hanya rambut. Apakah kamu bersedia? Bagaimana mungkin? Dia memandang rambutnya seperti nyawanya. Aku menariknya dan dia tidak membiarkanku. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Hei, Arbor. Itu. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ikan? Kapan Arbor berbohong pada anak kecil? Apakah kamu bersedia memotongnya? M. Yuniang. Kamu sangat murah.
Gadis itu sangat baik. Arbor, ada apa? Apakah kamu seorang peri? Nenek bukan peri. Nak, tadi ketulusanmu lah yang menyentuh langit. Asalkan kau tulus dan baik hati, langit akan selalu menolong kita. Oke, syukurlah. Anok, kamu bisa baca? Oke, Dia hebat. Buku mereka? Usul dia baca semuanya. haha. Nok, aku punya buku di sini. Bacalah dan kau tak hanya bisa menyelamatkan nyawa. Kau bisa menyelamatkan nyawa. Aku belum pernah lihat huruf di buku ini sebelumnya. Aku tidak bisa membacanya. Sumber memahaminya bukanlah kemampuan, tapi hati. Kupinjamkan buku ini padamu. Aku akan ambil bukunya 3 hari lagi. Oke. Terima kasih, Abi. Aku buat catatan. Oh, kita sampai. Hari ini dapat ikan banyak sekali. Oh iya, oh. Kok bisa sebanyak ini? Iya, entah apa yang terjadi di laut hari ini. Lihatlah, kita dapat rezeki nomplok. Hahaha, Montak nih yang mana? Oh, dia main ke pantai lagi. Hei hahaha. Ayah, istirahat. Aku mau masak. Ayah, ibu, kakak, aku pulang. Aduh, ja. Lihatlah kamu seperti ini. Ya bagaimana? Aku berhasil, dan kubawa laut itu kembali. Percayalah kisah maka. Sudah ganti baju? Ayah, aku masak sama kakak ipar. Aku cuci habis makan. Tidak, cepatlah. Lakukan sekarang. Cepat, patuhi, pergi. Cepat cuci tanganmu. Arak kita juga enak hari ini. Minum yang enak malam ini. Haha. Kenapa ikan ini bisa bersinar? Ayah, datang dan lihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa begitu terang? Datang dan lihat. Apa yang salah dengan ikan ini? Aduh, Apa yang salah? Apa yang salah? Ini apa ini? Kamu terlihat sangat aneh. Ayah, ikan apa ini? ayah juga tidak tahu. Setelah mandi selama bertahun. Ayah melihatnya untuk pertama kalinya. Bagaimana ikan ini bisa bersinar? Ayah, lihat. Dia meneteskan air mata. Ikan, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Apakah dia terluka? Ikan. Kenapa kamu menangis? Nak, apakah kamu ingin memberinya obat? Aku bahkan memberinya ramuan ajaib. Ayah, lihat. Yah, Yulin masih akan bersinar. Benar. Lihatlah. Ikan itu terus menangis. Sisiknya bersinar lagi. Mungkin ini adalah ikan berumur 1000 tahun. Ayah, bisakah kamu berhenti memakannya? Lepaskan dia. Ayah dan kakakmu masih menunggu untuk meminumnya. Kakak ipar, jangan taruh di panci. Aku takut itu tidak beruntung. Kalau begitu dengarkan ibumu. Cepat selagi ikan ini masih hidup. Bawa ke pantai dan lepaskan. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, bantu kakakmu. Bantu kakakmu. Aku akan mengangkat tanganku. Hei, kamu bilang ini aneh? Ayah, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Berhenti menggali ke dalam jaring. Jangan sampai terluka lagi. Pergi, semoga kamu selamat. Oh.
Akhirnya pulang. Hari ini kita sibuk. Ayah. Apa itu? Yang terang itu? Anak kedua, turun dan lihatlah. Oke Dick, hati-hati. Ayah, itu ikan aneh yang bercahaya. Oh, kenapa ikan anehnya sebesar ini? Jake, cepat bawa pulang. Aduh. Ikan yang aneh sekali. Hopsa, Ini luar biasa. apakah ini ikan? Jelas sekali ini bayi besar. Hahaha, aku sudah memancing di laut selama 50 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang langka seperti ini. Ya, ayah dan anak kita dalam bahaya hari ini. Ya Tuhan, berikan kami bayi. Hahaha ya. Ini kehendak Tuhan, ya. Ini kehendak Tuhan. Kurasa dagingnya lebih enak daripada ikan biasa. Hei. Jual saja. Aku takut ini akan terjual dengan harga mahal. Kita yang miskin dimakan. Maka kamu akan buta. Ya, atau menantu perempuan tertua benar. Aku akan membawanya ke pasar besok untuk dijual. Pasti terjual dengan harga bagus. Ya, itu benar. Sayang sekali dijual. Lihatlah sisik ikan ini. Ini juga bersinar. Kupas sedikit lagi untuk dijadikan lampu. Dan hemat lilin. Benar? Itu ide bagus. Itu ide bagus. Tinggalkan sedikit. Jangan bawa semuanya. Biarkan aku menjualnya besok. Kamu pasti bisa bayar harga tinggi. Hahaha. Oh. Kamu masih menyalakan lampu sampai larut malam? Yo, bukan lampu. Apakah ini sisik ikan? Ini sangat terang. Ayah, ini bisa menghemat banyak uang minyak lampu. Hei, kamu sangat pintar. Apa yang kamu lihat? Yo, apa yang tertulis di sini? Kenapa ayah tidak mengenali satu kata pun? Ayah, bisa baca buku ini? Tidak bisa. Dan di hati. Hemok. Kamu bisa baca dan benanglah dulu. A-I-Greku. Tidur lebih awal. Jangan baca terlalu larut. Tidur dulu. Bawa air ini. Oh, Eyo. Bawa makanan ini. Arbor. jadi ada apa? Aber kakak Tian. Kamu tahu? Rob menangkap harta tadi malam. Ikan aneh yang sangat besar. Ini bersinar. Lebih terang dari lentera. Air mata masih di mataku. Pasti ikan yang aku dan kakak lepaskan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Cepat. Pergi ke pasar beli ikan ini. Cepat bawa ke pantai untuk dilepaskan. Cepat. Ayah, 6 saudara pergi. Hei Shunchen. budak arbor. Tunggu sebentar. Budak arbor hehe. Kamu saudara juga berani datang dan lihat langka. Hahaha, kamu datang kebetulan. Jika aku melakukannya nanti, kalian berdua tidak bisa membuka mata. Hahaha. Aiy. Arbor. Bagaimana kamu bisa menggantungnya? Kamu lihat mulutnya berdarah. Hahaha ikan. Sudah kubilang hati-hati. Kenapa kamu tidak menurut saja? Tepat waktu untuk kalian berdua. Aku juga akan istirahat sebentar. Hahaha istri. Kenapa ada begitu banyak sisik ikan yang hilang dari tubuh ini? Aku tidak kehilangan beberapa tablet kemarin. Anakku mengupas beberapa helai. Bersiap untuk menjadi lampu. Hahaha hei. Dengarkan kamu. Apakah kamu melihat ikan ini kemarin? Aku bertengkar dengan ayahku kemarin. Lihat betapa anehnya itu. Cukup kembalikan ke laut untuk melepaskannya. Hei, aku tidak menyangka kamu menyelamatkannya. Kamu kembalikan itu padaku. Hei. Jadi kamu tidak di sini untuk menonton kesenangan. Mereka di sini untuk mencuri ikan berhargaku. Benarkah? Arbor. Belum setahun atau 2 tahun sejak keluarga Lin tiba di Pulau Meiso. Siapa yang tahu seperti apa ayahku?
Berani melakukan sesuatu tentang perampokan. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bukan ikan biasa. Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Jika dia ikan biasa, hanya untuk wajahmu, aku akan berikan padamu. Tidak apa-apa. Tapi dia luar biasa. Aku menasihatimu. Atau jangan buka mulut. Jaga-jaga kalau semua orang tidak nyaman. Bagaimana dengan kakak? Tidak apa-apa. Bukankah hanya uang? Berapa katamu kamu mau? Hei. Bisakah aku masih menagih kalian berdua harga tinggi? 10 tael adalah 10 tael. 10 tael, aber kamu merampok Wang? Ini ikan ajaib. Kalau aku pergi ke pasar nanti, paling tidak harus dijual seharga 15 tael perak, hahaha. Arbor, jangan sakiti dia. Dan dia sudah mati. Abe, tinggal di sini dengan Abe. Aku akan kembali untuk mengambil raknya. Abe, kamu menunggu? Jangan jual dia, Arbor. HMPH Arbor. Moon Lotus. Kakak, ambil mas kawin kakak ipar untuk ikan ini. Apa kakak ipar setuju? Kakak iparmu lebih kecil. Masih bagus untuk orang. Kakak, kamu sangat baik. Ketika Moni yang besar nanti, pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apa maksudmu? Kakak hanya ingin kamu bahagia setiap hari. Bersenang-senang saja. Kakak tidak ingin kamu melakukan hal lain. Baiklah, kita harus pergi ke laut dalam. Aneh, kali ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan khawatir. Oke. Hei kakak, kamu lihat. Hahaha, ikan. Pergi sekarang, atau seseorang akan menangkapmu lagi. Ikan besar sialan. Tahan saya. Akan segera baik-baik saja. Kamu lembutlah. Sakitnya akan membunuh pangeran ini. Yang mulia, aku salah. Yang mulia tenang. Santai saja. Hai, Top. Ini. Hei, yang mulia. Yang mulia, latihanmu tidak sebaik geng pengemis kami. Kami sama sekali tidak tahu cara berlatih Kian Kundafa. Aku bahkan tidak tahu apakah Su akan pingsan, muncul dan jatuh ke tangan ikan besar. Aku memikirkan seluruh pangeran kita. Hampir jatuh ke tangan ikan besar. Dikurangi menjadi kelembutannya. Mereka akan mengubah pangeran kita menjadi kotoran lagi. Aku sangat sedih. Apa katamu, si hitam kecil? Pangeran kita yang mulia. Bagaimana bisa dia diubah menjadi nelayan rendahan? Bagaimana dengan tukang aturan itu? Kalian seharusnya sekelompok. Si kelompok pupak. Kalian bejingket. Tidak ada yang bisa diajak bicara yang suka kudengar. Siapa yang membuat kita tidak bicara? Prajurit itu setia. Kamu adalah besi. Itu yang mulia. Yang mulia dokter kekaisaran. Akankah ada bekas luka di mulut? Ya. Tali menusuk bibir. Bahkan jika sembuh, pasti akan ada bekas luka. Diperkirakan akan menjadi mulut. Rawatlah pangeran ini dengan baik. Kamu ingin mengatakan bahwa pangeran ini telah mengatur mulutnya. Aku akan membunuhmu. Adieu Pangeran Tenangla.
Maafkan aku. Sekarang aku gatal. Cepat, 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 cepat. Cepatlah. Eo. Kembali ke putri. Pangeran adalah sisik ikan. Terlalu sedikit yang ditinggalkan oleh nelayan. Tidak ada sisik. Aku mendapat rasa gatal yang aneh. Aha. Bagaimana kamu mengobatinya? Bagaimana kamu mengobatinya? Sisiknya hilang. Sejak saat itu, akan penyebab penyakit tertinggal di tubuh. Karena cuaca. Banyak berkeringat akan gatal. Penyakit ini mengobati permukaan tapi tidak akarnya. Lalu minum obatnya. Tidak ada obat di sini, hehe. Lalu cepat ambil. Pergi ambil. Ya. Hai dua kalian, kenapa kalian tidak menggaruk yang mulia? Hei, yang mulia, garuk. Ambil itu aduh. Big Yuelang membunuh pangeran ini. Tidak ada balas dendam. Aku bersumpah tidak menjadi dewa. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Camarilla. Kenapa tidak? Aku pikir kamu sangat mencintai adikmu. Hei, kenapa aku belum melihatmu memperlakukan aku seperti ini? Apa maksudmu? Meskipun gadis kecil itu adalah adikku, dia adikku. Sama seperti seorang putri. Benar? Izinkan aku bertanya sesuatu. Di mana gembok panjang umurku? Kamu bicara. Oak. Hisilkan suaramu. Kamu tidak ada di rumah hari itu. Aku tidak punya waktu untuk berdiskusi denganmu. Untuk menebus ikan aneh itu. Yah, aku buru-buru bertaruh di luar arbor. Apa? Kamu mengganti sesuatu yang berharga seperti aku. Ikan rusak itu. Dan kamu tahu apa? Itu adalah pusaka keluargaku. Mamangku mewariskannya ke bibiku. Ibuku mewariskannya lagi. Aku tidak memilikinya sekarang. Kamu sebenarnya membawanya ke sini. Jangan khawatir. Yulian tahu itu berharga. Tapi Lucy mahal, dan dia bersikeras tidak menjualnya seharga 10 tael perak. Tunda lagi. Ikan itu benar-benar mati. Lu Zigui terobsesi dengan uang. Tidakkah kamu tahu? Aku tahu. Aku hanya bertaruh padanya. Nanti, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menebusnya untukmu. Tidak mungkin. Kamu tebus untukku sekarang. Tenanglah. Kamu tahu apa? Sebenarnya, aku baik hati. Dulu aku pernah berharap dengan laut. Ayo kita punya anak lebih cepat. Aku pasti akan membeli ikan besar dan melepaskannya. Aku pikir mungkin ini kehendak Tuhan. Benar? Benarkah? Kalau begitu jangan lupa tebus untukku di masa depan. Aku pasti akan menebusnya untukmu. Hei, raja ini baru kembali dari istana langit tinggi. Tak kusangka hampir bertemu denganmu, ZR. Oh, Violet. Bagaimana lukamu? Sakit? Rusak. Sekarang sudah berbusa. Aduh. Hatiku sakit sekali. Masih sakit? Aju. Tidak bisa tidak sakit? Sulit makan sejauh ini. Mulut menganga bukan masalah besar.
Menyelamatkan nyawanya. Ini berkah dalam kemalangan. Ayah bisa menyembuhkan mulut yang mulia. Dia kehilangan sebagian besar kulit kepalanya. Aku khawatir akan berbekas seumur hidup. Dan sisiknya sudah dicabut cukup banyak. Sulit mendapatkan kidan yang selama serangan ini. Menjarakan. Ayah. Dan meminta ayah untuk membalas dendam untuk anaknya? Ini semua kesalahan Kian Kundafa. Yah, siapa yang menyuruhmu berlatih Kian Kundafa? Jika kamu tidak terobsesi, HMPH dengan manamu. 100 nelayan. 1000 jaring ikan tidak bisa menangkapmu. Anak ini ingin berlatih Kian Kundafa dengan baik. Efek besar untuk Donghai. Melayani Ayamo. Semua dengarkan. Di masa depan, jika ada yang diam-diam berlatih Kian Kundafa di Istana Naga, Hukuman keras adalah Yaya. kakak kedua, aku punya manusia berusia 1000 tahun. Berpartisipasi sangat membantu untuk pemulihanmu. Aku akan mengirimkannya nanti. Anak keempat. Kakak kedua sudah menjadi seperti sekarang. Apakah kamu merasa bahagia? Aku kamu apa kamu? Kaking menanges tikus pura-pura kasihan. Lihat apinya. Tolong! Tolong! Hei kamu. Feng Niang, apinya besar sekali. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Ya ampun, aku tidak bisa hanya melihat kematian terjadi. Tidak mati. Sudah terlambat. Kamu lihat tubuh itu nanti rokok. Jika kamu masuk sendiri, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Selama masih ada sedikit harapan, aku akan menyelamatkan. Lepaskan aku. Feng Niang. Tidak bisakah kamu berhenti? Tolong! Feng Niang, Feng Niang. Feng Niang, Feng Niang. Keluarlah. Tolong! Feng Niang! Feng Niang. Oh, Feng Niang, keluarlah cepat. Feng Niang, ayo. Lihat, Oh, aku tahu. Nenek, apakah kamu menerimanya? Aku baik-baik saja. Nona, terima kasih banyak. Kenapa tidak? Tulang-tulang tua ini sudah terbakar menjadi abu. Nenek, kamu serius? Seperti kata pepatah, kamu menyelamatkan nyawa. Shinzao kelas 7 kudu. Siapapun itu, bisakah kamu tidak menyelamatkannya? Nona, aku tidak bisa membalasmu. Sepasang gelang perak ini, hanya ini yang berharga. Aku memberikannya padamu sebagai ucapan terima kasih. Nenek tua ini tidak bisa melakukannya. Aku menyelamatkanmu, tapi tidak mengharapkan imbalan apapun. Nona, tubuh tua ini sudah terkubur di leher Loes. Tidak ada anak. Tidak ada gunanya tinggal. Ambil saja. Nak, jangan. Tidak, Nenek. Aku benar-benar tidak bisa mengambil barangmu. Halo, tolong tukarkan dengan uang. Bolehkah membeli sesuatu untuk dimakan dan dinikmati? Gadis, kamu sangat baik. Oh, ambil saja. MU Niang. Kamu terlihat hampir seperti kucing. Apakah kamu terluka? Aneh. Api yang sangat kuat. Mengapa aku sama sekali tidak terluka? Kamu benar-benar tidak terluka sama sekali. Ya, aku juga heran. Sama sekali tidak sakit. Nah, bagaimana dengan nenek itu? Hei MU Niang, lihat. Nenek itu sudah pergi. Nenek. Buddha Moniang memang orang yang bisa diajari. Pakat plastik.
kebaikan dan kebaikan Monyang. Integritas dan keberanian telah terbukti. Jelengke, keterampilan medismu juga diberikan kepadanya dengan cerdik. Masa depan akan tergantung pada kerja keras dan pemahamannya. Apakah Bodhisattva masih berhati baik? Api sebesar itu sebenarnya tidak menyentuh rambutnya. Aku ingin mengubahnya menjadi Xiao Xian. Kita harus membuatnya menderita sedikit. Dia akan menjadi dewa laut di masa depan. Ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, harus menderita terlebih dahulu. Bekerja keras. Apakah kulitmu lapar? Buddha berkata, Xiao Xian juga ingin melihat bagaimana bukunya. Oke, Apa yang kamu cari? di mana keranjangku? Keranjangmu. Oh, bukunya masih di keranjang. Hei, ini keranjangku. Selesai, bukuku pasti di dalam api. Berubah menjadi abu. Hei, buku itu kertas. Bertemu api bisa memberimu sisanya. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Arbor hanya berjanji akan meminjamkannya padaku selama 3 hari. Aku baru saja akan mengembalikannya di pantai. Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa mahal buku itu. Dia tidak sebanding dengan nyawa. Kamu menghancurkan buku itu untuk menyelamatkan nyawa. Aku bisa bersaksi. Si tua tidak akan menyulitkanmu. Kamu tidak mengerti. Ini bukan sembarang buku. Apakah itu masih logam? Emasnya belum menyala. Bagaimana aku menjelaskannya pada pamanku? Ya, ini masalah besar. Jangan pergi ke pantai itu. Keterlaluan. Tidak bisa dipercaya. Itu bukan yang dilakukan seorang pria terhormat. Aduh. Apa yang katanya? Apa yang ada di sana? Hujan dan dia di sini. Atau mari kita lari. Tidak, aku harus punya penjelasan. Hei, Feng Niang. Hahaha. Arbor, Gadis kecil, kamu kesini untuk mengembalikan bukuku? bisa kamu tangkap? Aku membakar bukumu. Bakar. Gadis seperti itu langka di dunia. Ini tak ternilai harganya. Aku bisa menggantinya untukmu. Kamu hanya seorang gadis nelayan. Bagaimana kamu bisa membelinya? Aku bisa mendiktekan buku untukmu. Date. Hei, kamu punya kemampuan. Oke, aku akan memberimu 3 hari lagi. Aku akan mengambil buku itu dalam 3 hari. Mari kita buat kesepakatan. Oke, lihatlah. Betapa bodohnya yang tak terlupakan. Aku tidak ingin kamu membayar buku ini. Gunakan apa yang telah kamu pelajari untuk kepentingan rakyat. Terima kasih, Arbor. Oh, Hahaha. Yang mulia,
Yang Mulia. Beberapa waktu lalu, aku melukai vitalitasku dengan berlatih. Sekarang vitalitasku sudah pulih. Saatnya balas dendam. Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku. Aku akan menangkapnya sekarang. Buat dia menjadi saus daging. Nyalakan minyak. Siapa itu? Aku sedang berlatih dan menjadi gila. Pusing. Bagaimana aku tahu siapa itu? Lalu siapa yang akan kita cari untuk membalas dendammu? Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan para nelayan ini. Mereka membuat pangeran ini putus tali. Aku jadi paranoid. Lebih baik mereka mati. Bayar 2 kali lipat harganya. Kamu dengar itu? Yang Mulia, hati-hati dengan tubuh naga. Bukankah ada orang yang akan melepaskanmu? Ada Haong, Ada Tuan. Kamu tidak bisa membalas dendam pada orang yang melepaskanmu, kan? Taro. Itu hidupku. Sekarang tidak bisa menemukan siapapun. Tidak bisa menemukan tuannya. Tidak peduli itu kebaikan atau kebencian. Si tukang ikan besar tidak bisa lepas. Tampan. Si tukang ikan besar ini. Membuat Yang Mulia gatal, seperti digigit singa. Kita biarkan mereka. Seperti digigit taringku. Yang sakit adalah para tukang ikan bau itu. Mengubah Yang Mulia menjadi mulut kelinci. Kita biarkan saja para nelayan. Dia tidak bisa menumbuhkan ekor kelinci, bajingan. Bukankah kamu memoki ponggerondan? Hei, tidak. Yang Mulia, kamu selalu bilang kami tidak punya bakat sastra. Ini hal paling sastra yang kami katakan. Yang Mulia, Jiayo, dan aku seharian menganggur. Main-main sampai mati. Hahaha, itu menyenangkan, hahaha. Yang Mulia, para nelayan itu berani memanggilku dan keluargaku sebagai sirena. Kenapa kita harus bersikap sopan padanya? Oke. Si pria ikan besar memindahkanku ke seorang pengrajin keras. Iblis Air. Aku tidak akan pernah mengalah saat melihat mereka. Aku bilang, jangan hanya bicara tanpa praktek. Untuk membalas dendam raja ini. Aku ingin mereka tahu seberapa hebat kita. Tidak, matahari sudah bekerja lagi. Aku di sini, kenapa kamu datang? Hei, aku baru saja akan keluar ketika bertemu kura-kura tua itu. Kamu harus menanyakan itu padaku. Hahaha, apakah kamu seperti aku? Mari kita lakukan dulu, dan laporkan kabar baiknya. Ahahaha. Ini akan menyenangkan. Ayo kita mulai. Kamu pulang dulu. Aku akan bermain di sini lagi. Istana es berhenti. Tidak baik. Berhenti. Jangan menangis dan melukai makhluk. Jahat.
Kamu jelas-jelas membuat masalah untuk para naga. Jenderal Kura-Kura, bulan-bulan besar semakin pintar. Membunuh banyak ikan di perairan kita. Bukankah seharusnya kita membuat mereka menderita? Aku mengerti maksudmu. Aku akan menangkapmu dan membasmi Raja Naga. Kenapa harus pergi ke pangeran kedua? Panggil aku, Yang Mulia. Ikutlah denganku menemui Yang Mulia Pangeran keempat. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Yang Mulia. Jenderal terakhir menangkap Yan Gong yang merusak suasana Istana Naga. Mohon ditangani sesuai hukum. Jenderalmu sudah bekerja keras. Pergi dan istirahatlah. Ini akhirnya. Si kecil telah bertemu Yang Mulia keempat. Yan Gong, kamu sangat salah. Terkenal buruk di Istana Naga. Kenapa kemajuannya sangat sedikit? Yang Mulia keempat. Kamu ingin belajar dengan baik? Tapi aku tidak bisa menahannya. Oke. Yang mengirim anak-anak kecil untuk membersihkan para nelayan itu adalah pangeran kedua. Balas dendam pada pengkhianat. Aku serius. Setiap kalimat itu benar. Jika raja ini tahu kamu berbohong, kamu tahu bagaimana akhirnya. Jika tidak percaya, aku akan menemani kamu untuk melihatku segera. Yang Mulia Mar. Adipati Yan. Menjadi menteri penting seperti Jenderal Kura-Kura. Banyak menteri penting seperti itu. Fang Neng Haking Yan. Kedamaian di seluruh dunia. Yang dikatakan Yang Mulia keempat sangat benar. Itu benar. Tunggu aku, tunggu aku. Tunjukkan pada para sirena itu. Ya, ini semua salah sirena. Sirena ini membunuh kita. Sangat menyakitkan. Sangat merugikan kita. Yang Mulia. Yang Mulia, tabib istana. Tabib Chuan, Yang Mulia. Seseorang pergi ke tabib istana. Yang Mulia, mohon bersabar dengan tabib istana. Tabib Chuan? Aku gatal, Tabib. Aduh, Yang Mulia. Tabib sudah datang. Ayo, dokter, gatal. Warna tempat sisik yang terlepas di tubuh Yang Mulia sudah berubah. Seperti katak. Aku akan tidak bisa melihatnya. Caham. Bagaimana bisa kamu bilang Yang Mulia seperti katak? Ini hanya perumpamaan. Dia tidak bilang dia terlihat seperti katak. Misalnya ya. Raja yang begitu mulia. Kalau mau membandingkan, harus pakai kata yang bagus. Kamu bilang seperti apa? Anjing rumah. Tutup mulut baumu. Apakah Yang Mulia sudah merasa lebih baik? Hamba akan mundur. Empat dari kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa membuat gatal aneh pada pangeran ini. Merasa lebih baik. Sarah talking padaku. Kamu belong. Kenapa kalian semua bisu? Aku, ya. Hanjern Wei. Hamba Piker. Oh Hamba Piker. Oh benar. Hei, pangeran keempat Beyan punya jenderal kura-kura di bawah komandonya. Cakar-cakar itu luar biasa. Jika kita memotong cakar-cakar itu,
Dan saat kamu gatal, kamu hanya menggelitik dan menggaruk dengan cakar-cakar itu. Yang mana yang nyaman? Kentat. Dengan cakar-cakar dari biru ataupun kura-kura. Yang mulia belum terbuka. Ya. Yenderal kura-kura cakarmu beratson. Apakah Yasha? Apakah kamu ingin menghentikan pangeran kedua? Baik menurutku. Mari kita pasangkan beberapa pelayan untuk yang mulia. Lalu biarkan mereka memanjangkan kuku mereka. Saat dia gatal. Ahahaha. Biarkan para pelayan itu dengan lembut memegang yang mulia. Gerok, gerok, gerok. Hahaha Daim. Kamu kehilangan lebih dari satu. Yang mulia sudah memiliki banyak selir. Kamu harus menambah lebih banyak pelayan. Kalian bodoh. Pergi. Baiklah. Hanya sekumpulan pecundang. Kakak Li, bagaimana kesibukanmu? Apakah kamu butuh bantuan? Oke, tidak. Oh, bagus. Ayah, air ini. Sialan adipati yang terlalu dibenci. Semua rumah bagus dihancurkan. Ya, kami tidak sabar untuk diintimidasi oleh sirene itu. Ada ide. Hei, pedang leluhur di tangan ayah telah membunuh banyak musuh. Kenapa kita tidak melawan Yan Gong? Hei, Lumei. Bagaimana manusia bisa melawan monster? Meski kita tidak bisa melawan monster dengan kekuatan, tapi kamu bisa menggunakan otak untuk menaklukkan Gongyan. Jadi ayah sudah mengurusnya. Ayah, bagaimana dengan besok? Pergi saja ke Bupati baru, Tuan Wang. Oke. Tuan Wang. Tuan Wang. Oh hey. Lin Yuan, seorang nelayan di Pulau Meizhou, meminta seorang gadis untuk menemuinya. Lin Yuan. Apakah itu Lin Yuan yang sudah melakukan semua inspeksi sebelumnya? Tepat sekali. Oh, tolong. Oh ya. Tolong. Nelayan Pulau Meizhou, Li Wang Kujian Prefektur. Hei, semua petugas inspeksi tidak perlu terlalu sopan. Kamu dan saya sama-sama berkontribusi untuk kerajaan. Kita seharusnya kolega. Ja. Munian, tolong temui Bupati. Oh. Putri rakyat Lin Mon yang bertemu dengan bupati yang mencintai rakyat. Hei, Penkan. Oh, sayang. Tolong juga. Panggil saja saya Lin Yuan. Lin Yuan, silakan duduk. Silakan. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Wang, kamu pertama kali datang ke Putian untuk menyelamatkan orang. Aku ingin tahu, apakah Tuan pernah mendengar tentang pelaku kejahatan itu? Monster laut yang berbahaya dan menyesal disebut Yan Gong. Hei, petugas sudah menerima laporan. Konon Duk yang telah muncul kembali di area Pulau Meizhou. Membawa bencana serius. Menghancurkan banyak kapal nelayan dan rumah. Monster ini tidak dikecualikan. Rakyat tidak akan pernah damai. Perjalanan rakyat jelata. Saya hanya ingin memohon kepada magistrat untuk mencoba menaklukkan monster ini. Kabupaten ini adalah pejabat orang tua dari Putian. Itu tugas saya. Hanya. Cukup berlatih. Hukum jahat tak terbatas. Perkataan lama orang dewasa adalah bahwa hukum itu tidak bersalah dan adil. Kejahatan dari hati. Jika hati jahat, hukum tidak akan menekan kejahatan. Jika hati benar, kejahatan akan mendapat keadilan. Orang dewasa adalah aula utama peringkat ke-7. Mengapa Anda terhambat oleh hukum jahat dari monster kecil? Ibuku sangat lancang. Hahaha. Tuan-tuan, maafkan ketidaksopanan putri saya. Lebih baik seperti anak-anak. Gadis kecil, apa yang harus saya lakukan?
Pejabat harus selalu berbuat baik ketika mereka mampu. Selalu baik ketika tidak mampu. Tuan Wang, ada seorang pendeta Tao bernama Xuantong di Guangzhou. Dia sering bepergian ke berbagai tempat untuk menaklukkan setan. Jika Anda bisa mengundangnya, pasti tidak akan gagal. Master Xiantong, Paman. Oh. Ya. Kabupaten mengirim seseorang untuk menemukannya dan datang untuk melayani setan. Jika dia menolak untuk meninggalkan gunung, maka kabupaten akan mengundangnya secara pribadi. Tuan. Silakan. Tuan. Tuan. Ayah. Istana Siren. Dosa Keji. Membahayakan kabupaten selama bertahun-tahun. Berbuat jahat. Ini setan. Menyeramkan. Aku benci semuanya. Sebagai gubernur Putian, saya sendiri memimpin sistem hukum hari ini. Kita harus mengkhawatirkan kekhawatiran rakyat. Pikirkan rakyat. Silakan datang ke Dao Master Xuantong yang memiliki keterampilan mendalam dan luar biasa. Latihan altar. Teklukan Istana Siren Swallow. Bahaya bagi rakyat. Sungguh membalas kebaikan dan melindungi rakyat. Tuan Xiantong, Tolong. Roh surgawi, iblis, dan hantu memiliki musuh. Hukum Dao tanpa batas kemampuan ilahi. Pekerja tikus akan segera muncul. Langit luas. Kejahatan segera. Monster air yang gong tidak sombong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah pisau. Langit luas. Iblis laut pasti akan binasa. Menaklukkan yang keamanan publik. Botol mengubahmu menjadi sup. Ketika gelang digerakkan, pasti ada bahaya. Luar biasa. Tuan Wang, warga desa. Iblis air Yanggong sekarang di bawah hukum. Mulai sekarang, monster air akan berakhir.
UPS, sihir setinggi kaki. Kamu sangat tinggi. Xuan Tianxi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kagem. Saya mengagumi Tianzun tanpa batas. Ini adalah keterampilan kecil dari jalan yang miskin. Tidak sebanding dengan menyebutkan. Hahaha. Terima kasih kepada Bupati yang membuat keputusan untuk rakyat. Terima kasih kepada Taois Xuantong karena telah membunuh rakyat. Terima kasih baik. Saat ini, Duqian telah berubah menjadi air hitam. Biarkan semua orang menyaksikan keajaiban. Oh hahaha. Jangan buka. Jangan buka itu. Lari Langit. Hey. Oduh Nok. Xiao Bai, kamu baik-baik saja? Tuan Wang, kamu baik-baik saja? Ya ampun, kamu menakutiku. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Malu. Jalan yang miskin malu disebut Master. Tuan Wang. Para hadirin. Sihir Yan Gong kuat. Hukum dan jalan yang miskin masih dangkal. Gagal menahan iblis air. Malu dengan harapan tinggi semua orang? Kakak Monian tidak membiarkanmu membuka botol tadi. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Maaf. Murid, ayo pergi. Pendeta Tao. Apa yang sedang terjadi?